Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner. Jumpa lagi bersama Bunda Endang dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama kami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Hari ini Selasa 21 Februari 2023. Bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas segala berkat dan bimbingan serta penyertaan di sepanjang malam tadi. Terima kasih pula untuk hari baru, hari begitu cerah yang Engkau hadiahkan kepada kami pada pagi hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan melaksanakan aktivitas kami. Kami mohon bimbing serta tuntun serangkaian aktivitas kami sepanjang hari ini. Semoga semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima dengan lembut sabda-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 9 ayat 30 sampai 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Dan 3 hari sesudah Ia dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan 2 kisah. Yang pertama mengisahkan tentang penderitaan akan diri Yesus sendiri, dan yang kedua mengisahkan tentang siapa yang terbesar di hadapan Allah. Yang pertama, Yesus mengajarkan kepada para muridnya tentang pengorbanan
pengorbanan dirinya pada kayu salib. Yesus mengajarkan dua hal, salib dan kebangkitan. Salib yang dimaksud adalah kata-katanya sendiri. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia pada ayat ke-31. Artinya, pada saatnya untuk menyerahkan diri seutuhnya pada salib, penyerahan diri Yesus merupakan salah satu bukti ketaatannya kepada Bapanya. Sedangkan tanda kebangkitan adalah salah satu bukti perjanjian antara Allah terhadap anaknya, sekaligus awal mula misi para rasul dan suatu perubahan manusia pada hidup yang baru. Yesus bangkit untuk membangkitkan kita dari dosa, suatu perubahan baru, meninggalkan yang lama, dan memasuki hidup yang baru. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, siapakah yang terbesar di hadapan Allah? Pertengkaran di antara para murid Yesus tentang tempat dan kedudukan. Perbincangan para murid Yesus adalah salah satu pelayanan yang bersifat bisnis. Mereka bertengkar karena kuasa. Dalam pandangan mereka, menjadi pengikut Kristus, pertama-tama kedudukan, tempat terhormat, dan dilayani, dihormati. Namun, pandangan seperti itu bagi Yesus sangat tidak setuju. Maka Yesus menolak dengan keras, dan ia berkata, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Jadi, menjadi pengikut Yesus sama seperti anak kecil, bukan mencari kehormatan, tetapi ia harus mengorbankan diri dan rendah hati, lalu datang memohon kepadanya agar dia memberikan kita tempat. Soal tempat dan kedudukan, manusia tidak berhak, karena yang berhak dan berkuasa adalah Yesus sendiri. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, kita diajak untuk selalu menjadi pelayan yang sederhana dan menerima apa adanya, bukan mencari kehormatan ataupun kedudukan. Mari kita belajar dari anak kecil, sebab jalan yang terbaik untuk mengikuti Yesus adalah pengorbanan akan diri kita pada sesama yang adalah satu ciptaan. Disitulah pekerjaan Allah yang kita wujudkan. Semoga demikian. Amin. Doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah,
sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi Doremi berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.